Menghindari diri dari wanita penggoda. Pernyataan yang cukup menyakitkan nih, tapi penting banget untuk dibahas. Dari sisi spiritual kekristenan, cara menghadapinya bukan cuma jauhkan diri aja secara sembarangan, tapi ada cara yang lebih tenang dan terarah. Yuk, kita bahas bareng. Pertama, jangan salahkan dia terlalu banyak loh. Godaan itu lebih ke soal kita sendiri juga seperti apa, kondisi hati, dan kepekaan kita terhadap Tuhan. Kayak yang dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 18, jauhilah percabulan. Karena setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi fokusnya adalah kita bagaimana melindungi hati dan pikiran kita, bukan cuma mengkritik dia. Kedua, buat batasan yang jelas dan tegas tapi sopan. Misalnya, kalau dia mulai ngomong atau berbuat sesuatu yang bikin tidak nyaman, jangan ragu untuk katakan, "Wah, obrolan ini mulai keluar dari jalur ya, mending kita bahas hal lain aja ya." Atau saya lebih nyaman bertemu di tempat yang ramai aja. Batasan itu bukan tandanya kita sombong, tapi tanda kita menghormati diri sendiri dan janji kita pada Tuhan. Seperti yang disarankan di God Christians, kita punya hak dan tanggung jawab untuk menetapkan batasan agar tidak terjebak dalam dosa. Ketiga, perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Semakin dekat kita sama Dia, semakin kuat kita menahan godaan. Caranya, baca Alkitab secara rutin, berdoa terus-menerus, dan berkumpul dengan saudara seiman yang bisa mendukung kita. Kayak di 2 Timotius 2 ayat 22, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dengerin juga suara Roh Kudus yang selalu ngingetin kita kalau ada yang salah. Keempat, jangan terlalu sering berdiri sendiri sama dia. Kalau bisa, ajak teman lain atau temui dia di tempat yang banyak orang. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita terlalu sering sendirian, kemungkinan tergoda juga makin besar. Dan yang terakhir, pelajari untuk mengampuni dan melihat dia sebagai makhluk yang dicintai Tuhan. Mungkin dia juga sedang mengalami kesulitan atau tidak menyadari apa yang dia lakukan. Kita tidak perlu jadi teman dekatnya, tapi kita bisa berdoa agar dia juga menemukan jalan yang benar. Intinya, menghadapi godaan ini butuh keberanian, keteguhan, dan selalu bergantung pada Tuhan. Jangan khawatir kalau kadang merasa lemah. Semua orang juga pernah begitu. Yang penting adalah kita terus berusaha dan meminta bantuan kepada Dia. Semoga bermanfaat ya.